Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Brahmana Atmajamarkum dengan NIM 2022-1011013-11378. Saya dari kelas Penologi dan Victimologi kelas A ingin memberikan sedikit materi tentang sistem peradilan pidana di Indonesia dilihat dari perspektif victimologi. Baik, langsung saja ke materi. Ketika kita membicarakan keadilan dalam hukum pidana, siapa yang pertama kali terlintas di benak kita? Pelaku atau korban? Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perhatian seringkali lebih besar diberikan pada pelaku tindak pidana. Tapi bagaimana dengan mereka yang menjadi korban? Disinilah victimologi sebagai cabang ilmu yang berfokus pada korban kejahatan. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia dilihat dari perspektif victimologi. Apa itu victimologi? Victimologi berasal dari kata victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Victimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan, siapa mereka, bagaimana dampak kejahatan terhadap mereka, dan bagaimana seharusnya mereka diperlakukan oleh sistem hukum. Ada beberapa jenis korban menurut teori victimologi. Korban ideal misalnya anak kecil jadi korban kekerasan. Korban yang ikut berkontribusi pada kejahatan, misalnya provokator. Korban yang menjadi korban kedua kali karena proses hukum. Tujuan victimologi bukan untuk menyalahkan korban, tapi untuk memastikan bahwa korban mendapat perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Yang selanjutnya, yang ketiga, sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan 5 sistem utama, yaitu polisi untuk menangani penyelidikan dan penyidikan, lalu ada kejaksaan penuntut umum, lalu pengadilan tempat berlangsungnya proses hukum. Selanjutnya ada lembaga pemasyarakatan atau lapas. Selanjutnya ada advokat, pendamping hukum bagi tersangka atau terdakwa. Fokus utama dari sistem ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku. Sayangnya peran korban seringkali hanya sebagai saksi, padahal merekalah yang menderita langsung akibat kejahatan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak banyak ruang yang secara eksplisit memberi hak kepada korban. Inilah yang menjadi penting untuk dibahas dari perspektif victimologi. Selanjutnya, posisi korban dalam sistem peradilan. Korban seringkali mengalami reviktimisasi saat melapor, diinterogasi secara terus-menerus, tidak sensitif, diabaikan dalam proses persidangan, atau tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Baik, selanjutnya hak korban secara umum meliputi hak untuk didengar, misalnya victim impact statement, hak atas perlindungan dan keamanan, hak atas ganti rugi, restitusi atau kompensasi, hak untuk mendapatkan layanan pendampingan. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak ini tidak sepenuhnya ditegakkan dalam sistem peradilan pidana kita. Bahkan tidak jarang korban merasa diabaikan, trauma berlarut, dan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Selanjutnya, apakah sistem peradilan pidana kita berpihak kepada korban? Jawabannya belum tentu tidak, belum sepenuhnya. Dalam praktiknya, fokus masih pada menghukum pelaku. Restoratif justice belum merata, ganti rugi sering tidak diberikan. Victimologi menuntut agar korban tidak hanya dipandang sebagai alat bukti, tetapi sebagai individu yang perlu keadilan, pemulihan, dan penghormatan atas hak asasi manusia. Disinilah perlunya reformasi hukum dan peningkatan perspektif victimologi di semua lini aparat penegak hukum. Yang selanjutnya ada sebuah kasus sedikit yang saya bisa ceritakan. Contoh kasus yang pertama, seorang perempuan korban kekerasan seksual harus menceritakan ulang kejadian berkali-kali kepada kepolisian, jaksa, dan hakim tanpa pendamping psikolog ataupun advokat.
Akibatnya trauma semakin dalam, hukum berjalan tapi korban menderita. Contoh yang kedua, anak korban tabrak lari mendapat ganti rugi karena pelaku tidak mampu membayar. Keluarga korban harus menanggung biaya rumah sakit dan pemakaman sendiri. Ini menunjukkan bahwa keadilan belum tentu berpihak pada korban dan sistem masih perlu dibenahi. Selanjutnya, upaya peningkatan peran viktimologi. Meski belum ideal dan ada upaya perbaikan seperti lembaga perlindungan saksi dan korban atau seringkali kita sebut dengan LPSK, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, Junto Nomor 31 Tahun 2014. Pendekatan restoratif justice di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Bantuan hukum dan psikologis bagi korban, namun agar perubahan signifikan terjadi perlu pendidikan viktimologi bagi aparat hukum, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP agar mengakomodasi hak korban, peningkatan akses terhadap pendampingan. Keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Sistem peradilan pidana harus mulai memandang korban bukan hanya sebagai saksi, tapi sebagai individu yang punya hak, perasaan, dan masa depan. Dalam praktiknya, korban seringkali memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan kasus yang mereka laporkan. Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme perlindungan dan pengakuan hak-hak korban dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Ketidakterlibatan korban dalam proses hukum menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Minimnya perhatian terhadap korban juga berdampak pada kurangnya pemulihan atas kerugian yang diderita. Restitusi atau kompensasi seringkali tidak menjadi prioritas dalam penanganan perkara pidana di Indonesia, sehingga korban dibiarkan menanggung akibat hukum sendiri, psikologis maupun material dari kejahatan yang dialaminya. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan keadilan yang berorientasi pada korban masih jauh dari harapan. Sistem peradilan pidana idealnya harus memberikan ruang bagi korban untuk didengar, dilibatkan, dan dilindungi sepanjang proses hukum berlaku. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya menitik beratkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi korban. Implementasi prinsip ini masih perlu diperkuat dalam rangka hukum Indonesia. Dengan demikian, reformasi hukum pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diarahkan untuk memberikan porsi yang lebih adil terhadap korban tindak pidana. Ini mencakup pengakuan formal atas hak-hak korban, penyediaan akses terhadap bantuan hukum dan psikologis, serta keterlibatan aktif korban dalam proses peradilan. Tanpa itu, sistem hukum pidana akan terus timpang dan gagal mewujudkan keadilan substansif bagi seluruh pihak. Selanjutnya, upaya pembaruan sistem hukum pidana harus menjadikan perlindungan terhadap korban sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan, sekaligus menciptakan sistem yang benar-benar berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Korban bukan hanya perlengkapan dalam proses hukum, melainkan pihak yang memiliki hak dan kepentingan wajib yang dilindungi oleh negara. Jadi, sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini memang masih berfokus pada pelaku, namun perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih memperhatikan korban. Perspektif viktimologi penting untuk mewujudkan keadilan yang seimbang, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Semoga ke depan hukum kita semakin berpihak pada mereka yang menderita akibat tindak pidana.
Sekian materi dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.